Ini tahun 2021 ya, tahun 2021 meeting pertama saya menjadi pembicara. Pertama ya, belum, bukan. Ibu Rita Sabtu itu luar biasa ya, mengingat perjalanannya beliau. Dia salah satu legendanya Panin ya. Oke, jadi saya Sabtu, Minggu L chat gua, saya jadi pembicara, terus dia tanya saya harus ngomong apa, Kocan gini. Saya bilang, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi sama teman-teman ya kan. Saya rasa semua perjalanan, semua meeting, semua konsep, semuanya udah kita lalui, kita pelajari semua ya kan. Dan ada yang berhasil menyerapnya dengan bagus, ada yang belum, ada yang ini, ada yang itu gitu. Nah, sampai akhirnya saya kepikiran satu konsep, yaitu pemalas gitu. Karena jujur gue orangnya, kalau teman-teman tanya saya apakah Chan itu termasuk orang yang rajin, saya berani garansi saya enggak. Saya berani garansi banget saya itu bukan tipe yang rajin. Dari saya lahir saya udah males banget gitu. Bahkan kalau bisa saya tidak bergerak 30 langkah aja saya juga nggak mau gitu. Nah, jadi saya itu tipe yang pemalas. Cuma pemalas yang bagaimana? Jadi sebelum saya bahas pemalas ini, saya pengen tanya dulu arti dari pemalas yang menurut teman-teman, yang teman-teman tahu. Oke, jadi saya akan tanya satu persatu arti pemalas ya. Untuk agent aja lah, senior nggak usah, nanti ketahuan mau ngomong apa. Oke, untuk agent saya sendiri, Natali. Halo Natali, soalnya di view saya itu 4 orang itu saya, Faiz, L sama Natali. Natali, arti pemalas untuk Natali sendiri itu apa? Menurut saya pemalas itu ya mager aja sih. Lebih milih untuk mager, duduk-duduk di rumah gitu lah, nggak ngapain-ngapain. Nyantai, nonton, pokoknya males-malesan lah. Kayak males, gimana ya, malesnya kayak bingung juga sih ya, intinya nggak ngapain-ngapain lah, melakukan hal yang mungkin buang-buang waktu gitu lah. Kita udah tahu buang-buang waktu, tapi ya tetap aja gitu dilakuin. Itu arti pemalas ya? Iya. Oke. Thank you. Dia sampai ragu loh, ini apakah menjebak saya nih arti pemalas ini ya kan? Sampai mau jawab aja jadi tidak lancar ya. Iya, arti pemalas ini. Tapi salah. memang saya pengen tahu kan arti malas itu karena arti malas itu kan berbeda-beda untuk orang gitu kan. Positif yang berbagaimana gitu, negatif yang bagaimana. Tapi saya pengen tahu juga gitu arti pemalas bagi Natalia sebenarnya tidak melakukan apapun, malas gerak ya kan, nggak mau ngapa-ngapain, lebih tepatnya ya tidak produktif lah kan gitu. Arti pemalas bagi seorang Natali kan gitu kan. Oke, jadi gue pengen bahas yang arti pemalas tadi. Kita balik lagi ke arti pemalas tadi. Aku itu tipe yang malas sebenarnya. Teman-teman yang tahu saya itu pasti tahu bahwa itu pemalas banget. Sampai akhirnya ketika 2015 saya tetap pemalas ya. Tetap pemalas. 2015, 16, 17, 18, 19, 20 juga tetap pemalas, 2021 juga tetap pemalas. Tapi pemalas yang dalam artian gue itu pengen menyelesaikan apa yang ditargetkan atau apapun yang gue targetkan dalam 1 tahun. Gue malas, karena gue malas gue harus capai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi misalnya gue pengen capai Eropa, kalau bisa dalam 1 bulan, 2 bulan gue harus capai. Itu arti malas bagi saya. Jadi supaya saya bisa malas selama 5 bulan, 10 bulan ke depan gitu. Itu arti malas bagi saya. Jadi saya lebih punya banyak waktu. Itu kenapa bulan 1 ini kalau tidak ada halangan di medis, mungkin gua akan capai 20 jutaan per bulan. Omset 20 jutaan per bulan itu 200 jutaan lah sampai 300 kalau tidak ada halangan ya dalam medis ya. Jadi itu tipe pemalas saya gitu. Jadi pemalas yang saya maksud adalah orang yang tidak mau dikejar target, maka saya selesaikan secepat mungkin.
Arti yang tadi Natali bilang itu adalah pemalas yang sebenarnya suka menunda-nunda pekerjaan, ya kan? Oh ini nih baru bulan 1 nih, ya kan, masih ada 11 bulan lagi gitu kan. Padahal waktu di bulan 12 kita bilangnya apa? Wih, ini mantap nih bulan 1 New Year ya, new mindset, new target, pokoknya semangat baru, tahun baru, bakalan semuanya lebih oke semua gitu kan. Nah sekarang buktinya udah di tanggal berapa sekarang? 11 ya, 11 Januari. Ya, 11 Januari. Jadi pengen kasih tahu adalah kenapa di bulan 12 saat kita lagi senang-senangnya gitu kan, lagi senang-senangnya, kita itu sepertinya semangat banget untuk menghadapi 2021. Nah, kenapa begitu sentuh 2021, nanti mood kita akan mengatakan hal yang berbeda lagi. Baru bulan 1, masih ada bulan 2. Baru bulan 2, masih ada bulan 3. Baru bulan 3, masih ada bulan 4. Baru bulan 4, masih ada bulan 5. Bulan 12 itu kemarin gua terkejut sama si Fitri ya. Fitri itu tiba-tiba ada omset 200 jutaan, entah kemana dia. Itu kekuatan bulan 12 itu sangat luar biasa ya. Itu ibarat lu udah dikejar harimau ya kan, lu udah nggak tahu mau kemana ya, itulah yang lu mungkin kakinya lagi sakit lu bisa lari sekencang-kencangnya kan gitu. Jadi sebenarnya spirit bulan 12 ini saya pengen teman-teman masukkan ke bulan 1 gitu. Jadi supaya nanti kita bisa malas-malasan gitu. Malas-malasan ya seperti tadi Rick bilang, ketemu ngobrol santai doang ya kan, bukan lagi ngobrol tentang mati nih mau kejar target gini bla 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 gitu. Saya sebenarnya saya pribadi sangat tidak menyukai obrolan yang tentang target melulu sama agent ya kan. Maunya kita itu ketemu ya have fun, maunya kita ketemu ya senang-senang, canda-candaan ya kan, melakukan sesuatu, hobi dan lain-lain. Tetapi sebelum melakukan itu ya kita mati-matian dulu gitu, mati-matian selesaikan target secepat-cepatnya ya kan. Kalau bisa bulan 1, bulan 2 juga bulan 2 gitu. Jadi ini topik yang sebenarnya singkat banget sih kalau gua bilang ya. Karena saya juga merasa udah ngomong banyak banget tentang pola pikir, tentang teknik marketing, tentang sales talk, tentang ini, tentang itu kan gitu kan. Dan saya merasa, karena ini jujur baru bulan 1, memang benar ya, baru bulan 1. Seperti saat 2020 juga kita duduk di kantor, saat itu masih di kantor ya. Saat itu masih di kantor, kita juga bahas baru bulan 1. Ternyata udah 2020. Ternyata sekarang udah 2021 gitu. Dan saya juga pengen kasih tahu, sejak kejadian COVID ini dan semalam barusan ya kan, tentang pesawat yang jatuh itu, saya searching bukan di YouTube sih, di Instagram ada video-video tentang perpisahan yang kan biasa kan orang Insta Story ya kan, Insta Story udah saatnya pulang ini itu, yang waktu di perjalanan itu kan teman-teman nanti akan melihat Insta Story yang seperti itu membuat saya merasa hidup itu kok secepat itu berubah gitu kan. Ada orang tua ada seorang suami yang kehilangan 5 anggota keluarga. Ada seorang suami yang kehilangan istri dan 3 anak gitu. Ada lagi yang banyak banget. Gua gila, gua ngomong aja harus sedih. Nanti ngomong, itu bukan keluarga gua, tapi saya merasakan kesedihan yang sangat luar biasa ya waktu saya melihat berita itu gitu. Maksudnya saya teringat lagi, seandainya saja itu terjadi ya pada saya ataupun pada keluarga atau padapun teman-teman lainnya gitu kan. Gimana dengan orang tua yang belum kita banggain gitu? Gimana dengan orang yang
kita sayangi dan segala macamnya, apakah kita benar-benar udah melakukan yang terbaik istilahnya. Foto-foto video mereka masih terngiang-ngiang di pikiran gue. Jadi ya teman-teman, saran saya sih harus benar-benar menghargai lah sebuah kehidupan gitu ya. Jadi bermalas-malaslah ketika memang semua target, semua keinginan yang kalian mau itu tercapai gitu ya, karena kita nanti pasti akan sangat-sangat menyesalinya ketika itu terjadi gitu. Suatu saat hari semua itu terjadi gitu. Mungkin sebagian orang melihat video seperti itu, aduh cuma sekedar itu. Tapi ketika saya berpikir bahwasanya saya lah yang berada di posisi itu mungkin akan sangat-sangat, nggak tahu ya, kehidupan itu bisa berubah total dalam sekejap gitu. Jadi harapan saya berapa menit, 10-20 menit ini akan menjadi menit-menit yang berharga untuk teman-teman renungi ya. Thank you. Cuma itu yang bisa saya sharing hari ini. Thank you, El. Oke, Coach Chandra, terima kasih. Nah, teman-teman, kita tahu ya berita tentang pesawat itu ya. Memang di Instagram kemarin ramai banget. Ada yang story yang tadi dibilang Coach Chandra, memang itu ngelihatnya merinding lah gitu. Maksudnya ngerasain, gimana ya perasaan sedihnya kayak gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal pemalas ini ya, pembahasan kita hari ini pemalas ya kan. Nah, saya ada pertanyaan Coach Chandra. Kan sebenarnya bagus ya kayak pemalas yang disampaikan Coach Chandra tadi. Ya, saya juga saya pemalas orangnya, tapi karena saya pemalas, saya harus cepat-cepat selesaikan nih targetnya, kan kayak gitu kan. Mungkin orang semua rata-rata ada sisi malasnya ya. Dalam hal tertentu pasti rata-rata orang itu ada sisi malasnya lah dibilang. Entah malas di bagian mana gitu kan, tapi pasti ada sisi malasnya. Tapi kenapa nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Maksudnya kenapa nggak semua orang berpikiran, oh iya aku malas, berarti aku harus cepet nih selesaikan nih semua targetnya. Karena aku ini pemalas kayak gitu. Yang jadi pertanyaannya itu sebenarnya itu, kenapa sih nggak semua orang bisa berpikiran seperti itu, dan apalagi kalau kita udah mendengar gini ya, kebanyakan sih pasti tidak bisa langsung, oh iya ya benar gitu. Hanya sampai di situ aja, tapi udah nggak ada kelanjutannya lagi kan? Ya. Nah, aku pribadi sih mulai berubah ketika saya mulai memahami bahwasanya tidak semua orang bisa menunggu kamu gitu, terutama orang tua gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa kita hidup jangan lagi merasa tahun depan masih ada gitu. Jadi aku tidak mau hidup dalam satu kondisi di mana ketika saya nanti sukses besar pun, tapi gue udah kehilangan kesempatan itu untuk banggain orang tua gitu. Jadi itu akan menjadi sukses yang tidak lagi penting gitu. Jadi karena orang menunda-nunda itu kan karena merasa besok masih ada gitu. Karena itulah jadi malas gitu. Tapi kalau kita hidup seakan-akan seperti yang banyak orang bilang, hiduplah seakan-akan ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, maka nggak mungkin lagi itu ada kata pemalas itu sebenarnya. Kita bisa benar-benar menghargai hidup. Jadi itu kenapa saya bisa istilahnya, saya harus malas secepat mungkin kerjain sesuatu selesai dalam 1-2 bulan, supaya saya bisa itu malas di 5-6 bulan berikutnya. Sebenarnya saya tidak malas di 5 bulan 6 berikutnya, tapi saya mempersiapkan di 2002 nanti gitu, di 5 bulan 6 bulan berikutnya itu gitu. Jadi bukan berarti saya malas dalam artian di sisa bulan itu saya tidak melakukan apapun, enggak. Saya justru melakukan sesuatu ya untuk 2022 nanti gitu. Jadi ya itu yang saya planningkan gitu. Oke. Pak El, saya boleh tanya yang di luar topik? Oke, apa itu? Oke, apa coba? Kocan, kalau gimana biar
orang tuh nggak males dengerin kita. Kan kalau kita mau ketemu orang tuh males kan, nih agent asuransi males ketemu dia. Gimana biar calon nasabah kita atau orang yang mau kita temui itu nggak males kalau ketemu kita. Terus males dengerin kita ngomong gitu loh. Oke. Sederhana banget sih sebenarnya. Saya tahu kapan saya harus ngomong, saya tahu kapan harus diam, saya tahu kapan harus keluar suara, saya tahu kapan harus ngomong asuransi, saya tahu kapan tidak harus keluar ngomong soal asuransi. Misalnya contoh nih, hari ini saya ketemu nih seorang teman ya. Terus waktu ketemu, katakanlah kita ada janjian untuk bahas asuransi, ya katakan seperti itu. Nah, ketika saya ketemu dengan dia, saya itu nggak akan mungkin langsung bahas asuransi sama dia. Saya harus tahu dulu keadaan dia saat itu sebenarnya seperti apa. Apakah dia memang udah siap dengerin, apakah dia memang lagi pas bad mood, cuma semalam lagi pas moodnya bagus, bilang oke, tapi terakhir ketemu ternyata dia lagi bad mood mungkin, atau sama keluarga, atau ada masalah apa, atau pas di jalan berlanggar, atau marah-marahan sama pihak apa, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu hal seperti itu, saya harus kaji ulang dulu semua, sampai dia itu benar-benar, oke, ini ready nih, sepertinya ini ready untuk bahas. Nah, ketika itu saya baru bahas asuransi. Berarti istilahnya kita tahu, kita harus ngerti dulu keadaan gitu. Dengan kita ngerti keadaan, sebenarnya orang juga tidak akan malas ketemu kita. Mereka pasti merasa, oh kalau sama si Chan gampang lah gitu. Dia tahu kok kapan harus bahas asuransi, dia tahu kok kapan harus ini, kapan harus itu gitu. Jadi cuma kan ada agent yang ya pokoknya udah jadi begitu janji temu ya harus bahas asuransi kan gitu kan. Begitu udah janji temu ya jangan lewatkan kesempatan ini gitu. Jadi secara tidak langsung ketika mereka tidak berpikir ke arahnya si nasabah, otomatis ya orang jadi males sebenarnya nanti. Jadi terasa ada sesuatu, maksudnya seperti diserang banget sama itu agent sehingga membuat pertemuan kedua itu tidak terjadi. Karena nanti ini apa-apa langsung gini. Jadi harus ngerti keadaan sih kalau saya bilang, supaya itu kita bisa disukai ataupun orang bisa menerima kita lah. Secara orangnya ya, bukan secara apa ya. Kalau secara kitanya pribadi udah bisa diterima sih, harusnya udah gampang banget kan, bahkan untuk tidak perlu bahas asuransi aja pun udah enak gitu. Oke? Oke, thank you Ko. Yo. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Saya ada pembahasan sama Coach Chandra. Oke. Tadi kan Coach Chandra kan bilang soal karena malas, jadi dipercepat lah ini kan, masa produktifnya ini dipercepat. Maksudnya kan dalam arti bukan nanti ujungnya biar nanti terakhir bisa santai-santai di akhir tahun kan, kenyataannya kan nggak juga ya kan. Kenyataannya kan memang kita nanti bahkan kita udah mempersiapkan di tahun 2021 untuk tahun 2022 nanti kan gitu kan. Akhirnya kan nggak malas juga kan namanya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya untuk menyelesaikan yang 2021 itu, Coach Chandra ada membuat target tertentu nggak? Ada. Jadi di 2020 di waktu bulan 11-12 saya udah prepare dalam artian udah mulai approach teman-teman, udah mulai kasih tahu, udah mulai sounding, udah mulai segala macamnya. Karena saya tahu nggak mungkin lu ketemu sekali langsung ngedeal kan. Ada yang seperti itu, tapi tidak mungkin cuma beberapa case lah. Dari sekian banyak case bisa seperti itu. Nah jadi di bulan 11, bulan 12, bulan 10 saya udah sounding banget gitu dari awal gitu. Jadi ketika di bulan 1 bulan apa, nanti saya tinggal kita lanjut lagi pembahasan bulan lalu gini gitu. Jadi sudah di prepare. Jadi bukan berarti bulan 1, nah itu kenapa saya selalu bilang kalau kita ingin jadi agent adik produktif, cara kerjanya itu harus min 1 gitu. Bulan 10 ya untuk bulan 9. Jadi bulan 10 nanti, seperti saya sekarang bulan 1, sebenarnya nanti udah ngomong di bulan 2 itu. Karena itulah saya 6 tahun berturut-turut menjadi seorang agent aktif produktif, 72 bulan tanpa lepas.
Oke. Ini dari yang hadir ada agent aktif produktif nggak? Kayaknya Makasih, ini paling si Hansin, siapa lagi? ya, ini kesempatan kita buat belajar ya. Aktif produktif ini sebenarnya karena pembicara kita hari ini itu udah aktif produktif itu ya hampir tiap tahun kan gitu kan. Jadi bisa capai benar-benar konsisten setiap bulan itu ada sampai selama 12 bulan. Akhirnya dia bisa mencapai aktif produktif kan kayak gitu. Nah, tadi mungkin ini tips-tipsnya Kocang buat kita ini kan pas masih awal bulan nih. Ini kan dimulai dari bulan ini perhitungan aktif produktifnya ya kan. Nah itu tips-tipsnya gimana kok? Ya kalau yang saya lakuin sih sederhana banget ya. Intinya kamu harus melakukan secepat mungkin untuk bulan 1 saya udah melakukan di bulan 11, bulan 12. Jadi ketika saya masuk ke bulan 1, saya udah bahas di bulan kedua, bulan ketiga. Jadi min 1 lah, istilahnya min 1 ya. Jadi kerjakan bulan ini berarti lu sebenarnya kerjain yang di bulan depan. Jadi prospek. Aktif produktif kan kehilangan 1 bulan aja kan itu jauh banget kan, drastis banget. Yang tahun lalu kalau nggak salah dari 15 jadi 4. Jadi 6 atau 4 ya? 6 atau 4 ya, kurang lebih seperti itu. Langsung jauh kan, drastis kan turunnya. Jadi berarti kalau misalkan kita nggak ada persiapan nih yang untuk bulan ini untuk aktif produktif, nah berarti harus kerja keras lah ya di bulan ini. Ya, benar-benar untuk tutup bulan ini dan persiapan untuk bulan 2 gitu ya. Dan saya nggak tahu apa enaknya orang dikejar target. Saya nggak tahu. Entah, ada orang yang mungkin senang banget dikejar seperti itu ya. Dan saya tipe orang yang sebenarnya nggak suka gitu. Itu kenapa saya nggak mau mengalami perasaan seperti itu ketika bekerja. Cuma ya ada yang memang merasa tertantang untuk menyelesaikan target tahunan dalam waktu di Desember. Itu kenapa waktu saya baca di Mitra Mandiri Group si Fitri itu tiba-tiba 200 jutaan, berapa cash itu? 9 atau 10 cash itu. Dia 1 orang. Itu bagi saya ya luar biasa banget kan. Dan dia suka itu sampai hari H terakhir dia. Nah, jam berapa itu siang-siang telepon gua entah apa. Dan ternyata berhasil dia itu di bulan 12 itu gitu. Ya masing-masing lah, lu kalau enjoy dengan pengalaman itu pengen banget ya lakuin gitu. Tapi saya sih nggak pengen banget. Itu kenapa waktu di tahun pertama 2015 saya juga capai target 2 tiket Eropa di bulan 12. Tapi sih untungnya adalah bukan di akhir-akhir tanggal ya, tapi di pertengahan tanggal gitu. Jadi saya mulai merasa nggak enak. Nah di tahun kedua saya udah mulai bulan 10 udah mulai 2 tiket Eropa, di tahun 2017 udah mulai bulan 8, bulan 7, jadi semakin turun gitu. Di tahun lalu bulan 3, bulan 4 sudah Eropa juga kan. Jadi kalau bisa semakin cepat kan semakin bagus. Berarti tadi untuk mempersiapkan tahun 2021 itu udah dari bulan 11 sama bulan 12 gitu ya? Benar. Approaching-nya udah mulai dari itu. Jadi saya udah mulai cari teman-teman yang saya rasa mereka memerlukan perlindungan dan lain-lain. Dan kebetulan yang seperti saya bahas ya beberapa bulan lalu bahwasanya kenapa tahun ini ada orang yang omsetnya bagus, apalagi untuk agent-agent yang berprestasi ya. Karena banyak nasabah yang mulai mencari asuransi dengan kondisi seperti sekarang ya kan. Sekali kena COVID, lu habis 50, 100, 200 juta gitu. Mau nggak mau mereka ya pasti akan menyisihkan uang yang 800 ribu sejuta. Hanya untuk itu. Nah, ketika mereka punya pemikiran seperti itu, maka agent yang berprestasi lah yang akan dicari. Ya kan? Agent-agent yang berkomitmen sama asuransi, agent-agent yang memang full time banget, memang yang sudah dikenal gitu. Itu kenapa kami tahun ini masih tetap agent produktif di tengah pandemi gitu kan. Ya karena jujur banyak calon-calon nasabah yang cari kita duluan sekarang kondisinya. Ya Pak Eri. Tan, saya boleh tanya? Nah, Pak Eri ya. Ini kan di sini kan banyak juga agent, banyak juga yang ingin tahu mungkin
Makan proses bisnis asuransi itu kan betul-betul tuh ada planning. Pekerjaan bulan Januari itu sudah dipersiapkan di bulan 10, 11 gitu ya, 12 gitu ya. Boleh tahu nggak Chan, satu bulan itu kira-kira Chan itu ada lakukan approaching berapa orang? Oh, kalau untuk Rata-rata. kondisi sekarang Pak Heri, rata-ratanya mungkin 5 sampai 10 Per bulan. ya. Oke. Yang lebih intens, yang saya rasa peluangnya lebih gede, itu 5 sampai 10. Kalau sisanya ya saya tetap akan broadcast, tetap akan say hi. Untuk itu ya itu lebih dari itu. Oke, jadi teman-teman kita semua bisa belajar ya dari seorang Hasan itu, untuk dia bisa tetap aktif produktif itu dia minimal 1 bulan tuh 5 sampai 6 orang. Saya yakin kadang-kadang juga bisa lebih ya, karena kan ada jumlah orangnya kan tersedia juga banyak ya, sudah ada approaching dengan pendekatan yang lain ya. Oke. Dari 5 sampai 6 orang kira-kira Chan percentage closing Chan berapa persen ya? Kalau untuk kondisi sekarang mungkin sekitar 70 sampai 80%. 70 sampai 80%. Berarti kalau 5 orang itu sekitar 3 orang ya yang close ya. Benar. Dan biasanya setelah sisa 2 itu Chan masih tetap follow up atau ada yang Chan tinggalin, tidak datang lagi? Tetap ada follow up hanya untuk sekedar menyentil mereka. Jadi gua akan selalu tanya mereka, mungkin bulan berikutnya saya akan memulai percakapan sederhananya adalah ini udah bulan 2 gitu. Lu butuh bulan berapa lagi gitu. Nantilah kita ngobrol lagi dan gitu. Jadi hanya untuk sekedar membuat supaya nanti di pertemuan berikutnya tidak kaku. Oke. Karena kan banyak agent yang udahlah lu tinggalin, nanti tiba-tiba 3 bulan kemudian lu muncul secara tiba-tiba gitu kan. Nanti waktu kita muncul secara tiba-tiba itu pasti harus diulangi lagi perasaan itu gitu. Jadi itu yang susah. Nah, dari pengalaman Chan, kan ada yang tidak langsung close di bulan itu. Yang tadi 5 orang itu ada 2 yang belum close. Ada nggak dari yang belum close itu udah Chan tinggalin, betul-betul tinggalin? Ada juga, pasti ada. Ada ya? Kira-kira berapa persen itu? Paling 10 sampai 20 sih. Karena saya tuh tipe yang kalau benar-benar tinggalin itu berarti dari segi dari nasabah, dari akhlaknya, dari attitude-nya tuh gua nggak suka banget gitu. Baru gua tinggalin. Tapi kalau kita masih bisa ngobrol sih, gua akan selalu coba sampai dia mau. Apalagi saya itu tipe yang dia itu harus mau gitu. Oke. Ya, ini teman-teman kita semua bisa belajar ya. Seorang Hasan yang dia dengan kemampuan yang seperti ini pun, satu hal yang kita bisa belajar adalah dari sifat Hasan, yaitu dia tidak menyerah, kan gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting teman-teman. Banyak sekali agent begitu prospek ke orang yang tidak closing, udah langsung ditinggalin gitu. Ditinggalin, ketika jumpa mungkin ya lama sekali baru jumpa lagi ya, harus mulai lagi. Jadi ini memang sebuah attitude yang setiap agent harus miliki ya. Kemauan kita untuk membantu nasabah itu seperti kata Hasan, membuat sampai mereka tuh mau. Karena di satu sisi adalah kita melihat kebutuhan mereka ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar, angka itu menunjukkan hasil. Tanpa angka, tanpa ada orang yang kita kalau istilah di marketing sekarang itu namanya leads. Tanpa leads itu tidak akan pernah ada closing. Karena Anda tidak jumpa orang, bagaimana bisa closing kan? Selama ini banyak agen yang tidak closing, sebenarnya intinya bukan tidak belajar sesuatu. Training semua ikut kan gitu ya. Tapi masalahnya adalah tidak jumpain orang. Oke, jadi teman-teman sudah harus tahu bahwasanya kita kalau mau closing di Januari itu kita sudah harus persiapkan 1-2 bulan sebelumnya. Sudah ada orang di dalam daftar buku list Anda sudah harus ada jumpain orang. Ya. Oke. Dari yang dijumpai Chan, berapa orang yang langsung closing?
Yang pertemuan pertama gitu. Iya. Masih pertemuan pertama bisa dibilang hampir tidak ada lah, hampir tidak ada. Kalau paling istilahnya kalau misalnya gue kumpulin 10 mungkin langsung ngomong, langsung closing itu ada jika dia yang cari duluan. Saya ada satu case yang entah kenapa tiba-tiba cari saya duluan, yaitu kalau udah cari duluan kan kita udah pasti tahu ya. Nah, dan kebetulan case-nya itu kena tolak. Postpone 6 bulan. Udah medis tapi kena postpone ya. Jadi kalau udah yang namanya udah dicari ya pasti langsung closing gitu. Tapi kalau pengalaman di luar kota bagaimana? Kebetulan udah 1 tahun ini saya tidak keluar kota. Keluar kota ya. Kalau dulu itu selalu di pertemuan ketiga, atau keempat baru bisa. Luar biasa ya San ya. Jadi di luar kota pun itu pertemuan kedua atau ketiga, artinya adalah Acan ke luar kota ke satu nasabah itu juga lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, bahkan ada lebih dari 3 kali. Ya. Biasanya pengalaman saya sendiri dulu waktu jadi agent, kalau di luar kota itu kemungkinan close di tempat itu jauh lebih tinggi. Biasanya ya. Kenapa? Karena kita akan bicara dengan klien dan kita tidak bisa sering datang kan gitu ya. Maksudnya kita tidak bisa kamu mau kapan tuh saya bisa hadir karena ini kan luar kota ceritanya ya. That's why kemungkinan biasanya kalau di luar kota itu sering ya, kalau dulu pengalaman saya adalah close on the spot itu close di tempat itu lebih tinggi. Kalau di Medan orang kadang-kadang kan masih mikir atau apa ya. Tapi satu pengalaman yang Acan bilang tadi itu benar ya. Kalau sempat ada orang yang punya kesadaran yang tinggi, apalagi dia juga dapatnya dari referensi orang, misalnya dia lagi mau beli asuransi, lagi pertimbangkan sana sini, kemudian ada teman yang sharing ke dia, kamu mau beli asuransi ya? Saya kenalin kamu 1 orang, mau nggak? Nah, kalau yang seperti itu, biasanya closing rate-nya udah tinggi sekali. Itu pertemuan pertama tidak close, itu hanya karena apa? Biasanya pengalaman saya adalah, ya hanya karena ada hal-hal yang dia masih mau pertimbangkan apa yang paling baik atau apa. Dan itu biasanya sudah, kita bisa sense ya, ini closing. Kita udah, kalau kita sebagai agen yang sudah sering di lapangan itu kita langsung sense ini udah closing nih. Kita tidak kejar pun ini udah pasti close. Tinggal Spider-Man sense. Ya, jadi teman-teman kita bisa belajar pengalaman ya. Ini artinya pengalaman ini adalah sebuah pengalaman yang saya pikir semua orang yang terjadi di semua orang hampir sama. Jadi hanya mungkin teman-teman sebagian yang baru jalan, baru mulai itu belum merasakan seperti itu. Nah, bagaimana supaya Anda bisa merasakan pengalaman seperti itu? Kuncinya hanya satu, yaitu Acan tadi judulnya malas ya. Tapi sebenarnya rajin. Kenapa? Bayangkan 1 bulan dia minimal 5-6 orang. Anda harus rajin isi bulan Anda dengan 5 atau 6 orang. Oke, thank you Chan. Jadi kita semuanya bisa belajar ya. Thank you. Dengan kata lain berarti Coach Chandra sebenarnya orangnya rajin ya kan. Cuman dia pemalas yang rajin ya. Dia pemalas. Karena ada orang yang rajin, karena ada orang yang malas tapi dia bilang dia rajin. Rajin malasnya. Ya. Lebih sering malasnya ya daripada jadi rajin malasnya. Iya, karena bilangnya hari ini judulnya pemalas, tapi pada intinya Coach Chandra itu rajin, bahkan dia sudah mempersiapkan 2 bulan sebelum kita masih mau tahun baru nih nanti. Dia 2 bulan yang lalu udah siapin case-case-nya gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau yang capai di akhir tahun gitu, mau kejar target, suka tantangan gitu ya, nggak masalah juga sebenarnya. Tapi kan pastikan case-nya itu kan banyak ya kan, karena teman-teman tahu sendiri kalau di akhir tahun itu boleh tanya leader-leadernya gimana memperjuangkan case-nya teman-teman gitu ya. Memperjuangkan jangan sampai 1 aja gugur, karena kalau 1 gugur resikonya apa kan kayak gitu kan. Nah, di situ tantangannya sebenarnya. Jadi kalau mau kejar target akhir tahun sebenarnya ya sah-sah aja. Yang penting pastikan benar-benar case-nya itu ya banyak case cadangannya lah gitu kan. Jadi walaupun gugur 1 tapi masih bisa jalan kayak gitu. Makanya bisa sampai 1 bulan tiba-tiba udah 200 juta aja. Kalau menurut saya, Acan itu malas gerak, nggak malas mikir.
Ya Kak? Ya, ya saya orangnya malas gerak, tapi sering mikir. Mikirnya terus ya. Iya, jadi dia karena malas gerak, mikir terus gimana supaya bisa cepat capai targetnya, rencananya sebelum 2021 udah ada. Jadi kan, tiap tahun kan sebetulnya kita kan udah tahu kebiasaan di panen itu Januari itu ada bonanza, ya kan? Jadi udah tahu, oh ya ada bonanza. Jadi sebelum itu juga udah disiapkan untuk dibonanjakan di Januari gitu loh kan. Nah jadi kan bisa menghemat waktu untuk mengejar targetnya. Ya maksudnya bukan berarti Januari terus diam sampai Desember, kan nggak gitu. Kan bukan sio ular kan, Asan kan. Sio kerbau itu tiap hari ngerumput. Kalau ular baru sekali makan tidur berapa bulan gitu kan. Dan memang sebetulnya semua kontes di panin itu dibuat untuk menstimulasi kita loh. Kayak agent aktif produktif ya. Kalau agent aktif produktif itu kan supaya kita tetap, kalau kita ikuti secara konsisten itu 2 case 25 juta, itu sebetulnya bagus sekali. Kayak kita tetap menjaga stamina kita itu loh Mas. Kayak olahraga kan gitu ya, nggak boleh lah kita olahraga 1 hari, bulan depan baru olahraga, itu kan nggak efektif. Malah sakit, badannya malah sakit biasanya kalau gitu. Mulai badannya pun udah sakit, ototnya pun udah sakit gitu loh. Nah, nanti udah terbiasa, diam lagi, mulai lagi sakit lagi, gitu juga. Kita sebagai agent itu sebetulnya kenapa company membuat itu agent aktif produktif, supaya menjadi satu rutinitas. Otomatis dengan agent aktif produktif itu, short trip itu tinggal selangkah lagi gitu loh, kurang dikit-dikit aja. Tapi kan nggak tetap kita pasti dapat 25 juta, kadang bisa 30, 50, akhirnya bukan tinggal sedikit, malah short trip pun udah tercapai. Saya rasa nggak ada, coba kita tanya pengalaman agent aktif produktif, mana ada yang pas-pas 25 juta, Hasan kan coba lebih kan pasti gitu. Ya kan? Karena ada juga yang hampir nggak sempat 1 bulan, tapi tetap lewat sih gitu. Momen-momen itu, cuma ya rata-rata memang lewat dari itu sih. Maksudnya kan kalau nggak lewat kan berarti nggak capai. Pasti kita usahakan. Misalnya udah 2 case, nggak sampai 25 juta, 24 juta juga kita mesti harus kejar 1 juta kan. Nah, jarang kan dapat yang pas-pas 1 juta. Mungkin aja jadi lebih 10 juta gitu. Jadi bonus dari agent aktif produktif itu loh. Ya kan, berarti kalau kesimpulanku dari Asan ngomong tadi itu malas gerak tapi nggak malas mikir. Jadi mikir caranya gimana supaya bisa geraknya lebih sedikit. Karena saya rasa orang yang malas gerak itu cenderung pemikir loh. Tapi orang yang malas mikir itu, udahlah supaya nggak mikir, aku gerak aja lah. Jadi dia cari kegiatannya yang bergerak. Kayak abang becak, mungkin malas mikir ya, jadi ngebecak aja, gerak terus. Kalau dia mikir, mungkin dia akan berpikir, udahlah kenapa saya jadi tukang becak terus ya, gerak terus, goes setiap hari gitu kan. Jadi dia kalau dia malas gerak, dia mikir, akhirnya dia akan naik tingkat menjadi tukang ojek, atau lama-lama punya Grab, lama-lama dia akan mengelola mungkin angkutan umum. Kalau saya rasa ya, maksudnya kalau tukang becak yang bisa berpikir itu. Tapi kalau dia malas mikir, ya gitu terus jalani setiap hari sampai tua, mendayung becak sampai fisiknya tidak mampu. Itu kira-kira dari saya. Benar nggak, San? Ya. Thank you. Ya, maksudnya ya karena saya mikirnya istilahnya gimana supaya saya tidak capek ya, saya harus secara kaki ya kan, saya malas gerak ya. Berarti saya lebih
sering menggunakan otak saya untuk berpikir gimana sih secepat mungkin capai target. Tapi kan semalas-malasnya mungkin tidak mau bergerak ya kan? Itu udah beda cerita ya kan. Soalnya kan orang berpikir gimana ya caranya, tapi malas gerak juga. Tidak mau bergerak, bukan malas gerak ya. Dia bukan karena malas gerak, nggak mau gerak juga ujung-ujungnya. Saya tambah sedikit ya, El. Karena kita malas bergerak, maksudnya supaya kita saat usia tua geraknya itu nggak begitu banyak gitu loh kan. Jadi kita waktu muda itu bergerak lebih banyak gitu kan. Karena saat kita tua itu fisik kita itu kan mungkin udah agak menurun kan. Kalau bergerak terlalu banyak jadi cepat capek dibanding saat kita muda 20-an gitu. Ya kan, jadi maksudnya kalau di saat muda itu ya jangan malas mikir dan malas gerak. Biar nanti tua kan udah malas gerak ya. Oh janganlah, nanti itu tulangnya pun ya, udah tua malas gerak nggak boleh. Mungkin udah tua mungkin nggak boleh malas gerak. Malas mikir oke lah ya kalau nanti udah tua. Tapi malas gerak tua itu juga nggak bagus loh. Nanti jadi jantung koroner, itu tulangnya pun cepat rapuh, ototnya pun udah nggak kuat lagi gitu. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, Pak Is ada yang mau disampaikan? Banyak, El. 1 jam lagi. Oke. Langsung saja. Enggak lah, ada poin yang saya dapat kok. Soalnya tadi El kan memberikan pertanyaan pertama itu kepada Chandra kan. Kocan, kenapa nggak semua orang bisa seperti ini gitu loh. Memiliki sebuah kesadaran bahwa ini loh, hidup ini kok kita nggak boleh main-main gitu loh. Sudah bahagiakan orang tua belum gitu kan. Kan kadang-kadang bingung ya. Itu adalah frustrasi tersendiri gitu. Saya juga sering merasakan hal yang sama gitu. Makanya El bisa tanya, kok nggak semua orang seperti itu? Saya sebagai orang yang banyak berinteraksi dengan orang yang sering cerita masalah hidupnya, saya pengen banget ambil apa yang ada di kepalanya Chandra, masukkannya ke kepala dia, udah install gitu loh, kayak USB aja. Oh ada masalah itu ya, virus ya, colokin aja ya. Terus antivirusnya masukin, udah selesai langsung. Nggak usah pusing-pusing jelasin gitu kan. Kenapa? Karena saya males gitu loh. Jadi kalau tadi Chandra suruh tanya Natali, apa menurut Anda pengertian malas? Harusnya Natali jawab, jelasin itu aja saya malas. Menjelaskan pengertian malas aja saya malas jelasinnya. Ya itu betapa malesnya seseorang kan begitu ya. Tapi saya bisa merangkum begitu banyak dari pengalaman saya ketemu orang, saya bicara, hal yang sama saya katakan kepada orang yang berbeda-beda. Reaksinya bisa beda-beda. Enggak semua orang memberikan respon yang sama. Itu ternyata berdasarkan pengalamannya, ternyata karena setiap orang itu punya latar belakang, punya masa lalu, punya background yang berbeda-beda. Ada orang yang dibesarkan di sebuah keluarga yang memang sudah ideal banget. Ya kan, dia punya waktu yang cukup bersama orang tuanya dan orang tuanya juga bagus mendidik anaknya, dan orang-orang seperti ini memang kita katakan cukup beruntung gitu ya. Mungkin kalau setiap orang boleh milih, dia milih lahir di keluarga seperti itu. Tapi berhubung tidak semua orang lahir dalam kondisi seperti itu tentu membentuk pola pikirnya dia, membentuk habitnya dia, membentuk karakternya dia. Ada orang yang memang benar-benar dididik dengan keras, sehingga dia kayak militer. Jadi dia nggak diperbolehkan untuk cengeng ya, artinya kamu jangan mengeluh, saya nggak suka kamu mengeluh. Jadi anak itu dibesarkan dengan situasi seperti itu. Akhirnya pada saat ketemu ya, dia nggak bisa tolerir orang bersalah sama dia. Harusnya ini nggak boleh terjadi. Jadi dia pun jadi pribadi yang sangat tegas, sehingga teman-temannya juga takut melakukan kesalahan. Ya kan, akhirnya dia susah bergaul juga ujung-ujungnya. Jadi maksud saya gini, berhubung setiap orang punya latar belakang berbeda-beda, kita dari sudut pandang yang lebih luas ya, dari cakupan yang lebih luas, kita melihat kan banyak jenis orang kan. Itu karena itu sebenarnya background. Jadi kita kalau pengen melihat orang itu berubah, kita memang pertama harus terima mereka dulu.
belajar memahami dulu sebenarnya mereka itu dari latar belakang seperti apa. Makanya saya itu lebih suka kalau ketemu calon agent, saya tanya tentang hidupnya dia. Saya suka tanya, oh di keluarga berapa bersaudara gitu kan, orang tua bisnis apa, orang tua sekarang umur berapa, ya kan, masih lengkap atau enggak gitu kan. Dulu tinggal sama siapa. Saya tahu kan Chandra masih kecil sudah pisah sama orang tua karena orang tuanya berharap dia sekolah aja lah di kota besar gitu kan, supaya dia lebih cepat ke kota besar, lebih cepat sukses juga lah. Pengertian orang tua kan seperti itu. Tapi betapa tidak itu juga yang membentuk seorang Chandra itu begitu merindukan waktu-waktu bersama dengan orang tua. Ketika dia teringat, wah orang tua gitu-gitu, saya baru mulai sadar ternyata mereka udah tua juga gitu loh. Pernah dia minta sama saya, dia bilang, bukan minta lah, karena ini bukan kerja ya. Dia pamit sama saya, Pak Is, saya mau cuti 1 bulan. Itu baru join beberapa, nggak sampai setahun ya Chan ya. Pokoknya Chandra sudah capai target gitu kan. Terus dia bilang, Pak Is, saya mau pamit, saya mau cuti 1 bulan katanya. Mau kemana? Saya mau ke kampung, ke tempat orang tua. Di sana ngapain? Ya saya merasa saya harus habisin waktu bersama mereka lebih banyak lah gitu loh. Karena dulu juga waktu sekolah itu nggak banyak waktu. Mereka itu kalau ketemu saya paling waktu liburan. Saya pulang ke sana kalau paling hebat dia 1 bulan, libur panjang kan. Kalau yang singkat-singkat mereka datang ke Medan bisa berapa lama gitu loh. Jadi mau dibilang dia ketemu orang tuanya itu malah lebih sedikit jumlahnya, jumlah waktu kuantitasnya ya lebih sedikit dibandingkan dia ketemu teman-teman sekolahnya bahkan. Jadi maksud saya betapa dia sangat menghargai arti sebuah hubungan. Artinya saya tahu tim kita ternyata orang ini latar belakangnya seperti ini, sehingga kita bisa maklumi, kita juga bisa tahu kekuatan dan kelemahan dia. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir dengan kelemahan-kelemahan yang teman-teman punya hari ini. Kalau saya tadi bilang background, langsung teman-teman terpikir background sendiri. Iya, saya terpisah dari orang tua sejak lama. Acan mending lah, papa mama walaupun terpisah masih ada. Saya lebih parah, saya nggak punya. Kan gitu kan, saya terlahir juga sudah nggak ada gitu loh. Atau ada, tapi entah kemana gitu loh. Nggak ada tanggung jawabnya orang tua gitu. Setiap orang punya latar belakang yang sangat berbeda-beda lah. Jadi itu memang benar-benar membentuk pola pikir, membentuk habit, membentuk karakter. Kebetulan hari ini kita ngomong tentang malas. Jadi maksud saya, kalau itu adalah kelemahan kita jadikan itu kekuatan. Chandra udah kasih tahu tadi clue-nya. Clue-nya artinya malasnya itu ditempatkan di tempat yang seharusnya kita malas. Harusnya kita malas banget melihat orang susah gitu loh. Males kan lihat pengemis di tepi jalan minta uang kan? Males nggak lihatnya? Males. Seandainya kalau kita bisa membuat keadaan di mana nggak ada lagi pengemis seperti ini, alangkah bagusnya hidup ini gitu loh. Tapi kalau untuk mau basmi itu, berarti Anda harus jadi pejabat. Kalau nggak mau jadi pejabat, Anda jadilah agen asuransi. Kenapa? Karena setidaknya nasabah-nasabah Anda tidak akan mengalami anak cucunya itu berdiri di lampu merah. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan kalau kita nggak mau jadi pejabat. Kenapa? Karena kita malas jadi pejabat. Kalau kita malas jadi pejabat, ya jangan malas jadi agen gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya banyaklah sudah kita bisa petik ya di waktu-waktu sebelumnya. Teman-teman gabung sudah mungkin nggak ada kan yang baru gabung 2021 di sini, nggak ada. Saya lihat di daftar partisipan hari ini nggak ada, semuanya daftar sudah sebelum 2021. Nah, artinya sedikit banyak kita sudah punya histori berteman, kita punya histori sama-sama bangun bisnis di Panindai Cilef. Kita punya histori itu, tapi maksud saya, ayolah tahun 2021 ini kita jangan lagi menjalani seperti tahun-tahun sebelumnya, kayak coba-coba gitu. Kalau misalnya Natali, saya ambil contoh Natali, karena Natali memberi pertanyaan tadi, bagaimana supaya membuat nasabah jangan malas ketemu kita? Itu malas juga, cuma sisi nasabah gitu kan. Jadi kita tinggal pelajari aja kalau misalkan kita malas ketemu seseorang itu karena apa. Sama kok, sama. Nasabah juga sama. Jadi apa-apa yang kita pelajari itu kita harus terapin sebenarnya. Kita harus terapin dengan antusias. Benar-benar kita maklumi saja kenapa nasabah malas ketemu kita, agen asuransi, itu juga ada latar belakangnya, ada background-nya. Mungkin dia sudah mual-mual ya, pernah dengar penjelasan agen, yang bolak-balik itu aja ya, dia mual-mual, jadi
Dia punya trauma tersendiri, seperti orang yang punya latar belakang keluarga berbeda-beda tadi. Jadi nasabah juga punya latar belakang seperti itu. Artinya itu tidak membuat kita surut dong harusnya. Karena kan kita udah belajar, kan kita udah tahu bahwa nasabah itu wajar memberi respon yang begitu-begitu. Masalahnya, apakah kita punya kualitas emosi yang cukup? Kualitas emosional yang cukup. Emotional intelligence, kecerdasan emosional. Artinya kalau kita bisa punya kecerdasan emosional, sebenarnya kita lebih bisa empati sama orang. Kita juga mampu mengekspresikan serta memahami perasaan orang. Kita bisa mengekspresikan kita mampu mengekspresikan emosionalnya kita ke orang dengan baik, dan tapi kita juga di sisi lain kita memahami perasaan orang. Kita juga mampu mengendalikan perasaan kita. Itu kecerdasan emosional, ya kan? Kita juga bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kita juga bisa mempunyai kemampuan menyesuaikan diri. Wah, itu banyak lah teman-teman. Saya belajar gitu aja, saya catat gitu kan. Saya merasa itu aja udah kayak, sekalipun kita kadang-kadang sudah tahu, tapi kalau nggak dibuat poin-poin seperti itu, kita sering lupa gitu teman-teman. Makanya penting kita ikut training-training seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini. Bukannya nggak pernah tahu ya, bukannya nggak pernah dengar kisahnya Chandra yang pernah menjelaskan bahwa bagaimana kita tunggu berapa lama lagi. Dia sentil nasabah bahwa ini udah bulan 1, lu mau tunggu bulan berapa, kan begitu ya. Terus itu sentil nasabah. Kalau mau sentil agent juga bisa. Lu mau tunggu sampai kapan? Bahagiain orang tua kamu. Lu bisa bawa orang tua ke luar negeri jalan-jalan pakai uang yang kamu dapatin atau kamu hasilkan itu, mau tunggu sampai kapan kamu baru lakukan itu? Bisa juga kan? Kita sentil dengan pola pikir yang sama juga. Kita mau sampai kapan menjalani bisnis di Panindai Cilev hanya sekedar bahas validasi? Mau sampai kapan? Gitu kan, udah tahun 2021, masa kita bahas validasi? Ya, Chandra juga udah sentil di akhir tahun ada orang yang dengan kekuatan bulan, itu apa ya? Kekuatan bulan bisa punya energi. Apa itu? Sailor Moon ya? Sailor Moon. Sailor Moon, dengan kekuatan bulan. Ya, tadi Chandra bilang Fitri pakai kekuatan bulan Desember. Kekuatan bulan Desember, ya orang bisa capai target yang kurang-kurang, ya mau capai MDRT kurang-kurang sekali capai 2 ya. Bu Nurni, kedua anaknya jadi MDRT di bulan 12, luar biasa. 2 anak menjadi MDRT, nggak main-main teman-teman. Oh, Ya. itu bukan Sailor Moon, memang udah direncanakan dari awal. Langsung protes ya, Bu Nurni. Ya, teman-teman tahu nggak kalau teman-teman di sisi orang-orang yang bicara ya, kan ini kebetulan kita pembicara, Bu Nurni, Chandra pembicara. Kadang-kadang kita ada satu ketakutan loh. Takut apa toh? Kita takut orang gagal paham, kita takut orang salah paham. Kita membuat judul aja kadang-kadang kita mikir nanti orang bisa salah paham nggak ya? Akhirnya setelah buat judul kita sibuk jelasin supaya jangan salah paham. Nanti kalau hanya judul nggak ikut ya kan, nggak ikut intinya gitu, kita nggak dapat poinnya, ya akhirnya gagal paham. Chandra bilang kita harus jadi orang yang pemalas. Oke, saya malas. Malas apa? Malas prospek. Malas apa? Malas bikin planning. Malas apa? Malas bicara sama leader. Malas apa? Malas ikut training. Itu yang harusnya tidak boleh malas. Akhirnya kita salah tempat gitu loh teman-teman. Jadi saya ingin menggugah saja ke teman-teman supaya teman-teman punya kecerdasan emosional, punya kualitas emosional yang benar-benar bisa menerima calon customer Anda apa adanya. Maksud saya ketika mereka negatif sama agen asuransi, ya Anda jangan baper gitu. Itu bagian dari rencana dong harusnya. Harusnya Anda sudah expect lah itu bisa terjadi seperti itu. Justru kalau ketemu yang kayak gitu, Anda harusnya penasaran, kok dia bisa bereaksi seperti itu gitu loh. Ya kan? Anda kan dokter gitu loh. Kalau tiba-tiba Anda dokter buka praktek pasien datang, kalau pasien datang ya, dia tiba-tiba batuk ya kan, dia datang ketemu Anda, dia batuk. Dokter apa kaget? Loh kok kamu batuk gitu loh. Kecuali ini ya COVID ya. Maksud saya yang umum ya, kita jangan bicara pandemi. Sebagai seorang dokter yang praktek di hari-hari biasa di zaman tidak pandemi, pasien masuk ke ruangan dokter, praktek dokter, terus dia batuk-batuk. Masa harus kaget gitu loh? Kan nggak harus kaget kan?
Ya wajar dia cari dokter. Kenapa? Ya namanya dia sakit, dia butuh dokter, makanya dia cari dokter. Jadi kalau agen asuransi itu ketemu nasabah tiba-tiba mau gitu kan, ya justru itu bukan pasien. Itu memang nggak bisa lagi gitu loh. Tapi kalau dia negatif-negatif, ya justru itu wajar gitu loh. Aman aja gitu loh. Tapi kalau itu aja kita baper, gimana dokter praktek batuk-batuk terus kita baper? Maunya dia masuk, jangan masuk lah, kan dia batuk gitu. Masa kayak gitu? Kan kita dokter, harusnya kita memang sudah expect ya pasien-pasien yang masuk bisa aneh-aneh. Ada yang masuk ke ruang praktek langsung muntah darah. Masa kaget gitu loh, seorang dokter masa kaget gitu. Ih, kok muntah darah? Ya kalau udah kayak gitu ngapain cari Anda? Anda dokter, pasien muntah darah aja udah kaget duluan. Jadi keluarga nasabah gimana ditenangkan? Pasiennya juga udah, oh kenapa dok? Kamu kok muntah darah? Iya, justru ini saya datang dok. Wah, saya takut. Masa kayak gitu? Kan nggak mungkin. Jadi jalani aja prosesnya gitu loh, prosedurnya, bagian dari SOP lah gitu loh. Maksud saya kalau nasabah mengeluh, nasabah tidak suka asuransi, ya saya harap apa yang Chandra sharingkan hari ini untuk kita semua cukup untuk membuat kita itu termotivasi. Tidak perlu kata-kata yang berapi-api, terus video yang membuat kita menyesal, ya kan? Cukup Instagram yang Anda lihat sendiri saja. Tidak perlu leader Anda buka-buka Instagramnya. Tidak perlu seorang Chandra harus posting video-videonya untuk Anda lihat. Cukup Anda lihat sendiri, cari tahu sendiri aja itu kisah-kisah sedih orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang-orang yang dikasihi, gitu. Di balik sebuah kebencian itu ada rasa cinta yang begitu besar. Kenapa saya bisa ngomong satu pernyataan seperti ini? Karena saya punya histori saya. Kalau teman-teman ingin tahu histori itu, saya nggak mau cerita di ruang training. Japri saya aja, nanti saya cerita. Coba renungkan. Di balik rasa benci yang begitu besar, tersimpan sebuah cinta yang begitu besar. Ya kan? Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh supaya nggak penasaran. Ada satu orang anak yang papa mamanya ribut besar, ya kan? Dan dia benci banget sama papanya. Kenapa? Karena dia lihat dengan mata kepala sendiri, papanya pernah mukul mamanya. Dia benci sekali sama papanya. Kenapa dia bisa benci papanya? Karena dia pukul mamanya. Kenapa dia bencinya begitu dalam? Karena dia mengasihi mamanya. Tapi kalau dia nggak cinta mamanya, pukul ya pukul aja, kalian suami istri, kalian urus sendiri. Aku mau pergi, bye-bye. Nggak peduli dong. Kalau kita nggak punya rasa cinta, kita nggak akan peduli. Jadi even kita membenci pun itu pasti ada sesuatu di dalam. Pasti ada sesuatu yang kita cintai sebenarnya. Karena di dunia ini yang buat kita bergerak itu adalah pleasure and pain. Rasa senang dan rasa sakit. Rasa gembira memancing kita untuk berapi-api untuk mengerjakan sesuatu, penuh energi, ya. Victorious 2021, aku mau mengalami sebuah kemenangan dalam hidupku. Aku sudah males melewati tahun demi tahun begitu-begitu saja. Aku udah join di Panindai Life, aku pikir aku mau membuat satu kesuksesan. Ternyata 2020 sudah berlalu, aku belum apa-apa. Ya sudah, 2021, aku harus melakukan ini. Aku nggak mau lagi tunggu. Apapun yang terjadi, aku nggak mau lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya kan? Yang perlu diganti adalah mindset kita. Kenapa? Kalau ganti merek-mereknya, ganti bisnisnya pun, kalau mindsetnya nggak berubah, sama, kita akan berakhir dengan cara yang sama. Tapi kalau kita sudah menjadi pribadi yang berbeda, kita akan berbeda. Jadi maksud saya, Victorious 2021 bisa digerakkan oleh dua hal juga, tadi pleasure and pain. Aku mau menunjukkan ke anak-anakku, memberi sebuah teladan kepada anakku. Aku akan ambil piala. Kenapa aku pakai background piala di belakang? Aku mau ambil piala dalam hidupku, supaya aku bisa kasih contoh yang baik kepada anak-anakku. Supaya kelak pada saat mereka sekolah, mereka juga mau berprestasi. Karena mama sudah tua aja, papa sudah begitu tua, masih bisa dapat piala, menjadikan sebuah teladan bagi mereka. Itu adalah pleasure. Tapi pain, apa? Kalau aku nggak sukses juga di 2021, ya kan? Orang lihat aku apa? Orang tuaku kapan bahagianya? Sudah berapa lama mereka tunggu aku? Berapa lama lagi mereka bisa tunggu aku? Itu pain.
Kalau aku mau sentuh dari dua sisi ini saja, itu sudah cukup sebenarnya. Cuman saya nggak pernah bisa tahu apa yang menjadi pleasure-nya Anda, apa yang akan menjadi pain bagi Anda. Karena mungkin Anda bisa menjelaskan ya kan dengan cueknya, Pak, Bapak ngomong trofi seperti ini, piala seperti ini, aku nggak terasa apa-apa. Kenapa? Aku dari dulu, nenekku, kakekku itu sudah jualan piala, Pak. Oh, kamu pedagang piala? Oh iya, pantasan nggak tergerak lagi oleh piala. Saya bercanda sih ya. Padahal suasananya sudah sedih, mencekam ya. Sorry ya. Ya, mungkin nggak gerak oleh piala, tapi begitu saya ngomong orang tua, berapa lama lagi mereka bisa menunggu kamu untuk bawa mereka ke luar negeri, membahagiakan mereka, memberikan angpau yang besar untuk mereka. Ya, berapa lama lagi mereka bisa menunggu aku mewujudkan itu mungkin baru benar-benar pain. Ya kan? Kenapa? Karena piala tadi nggak menggerakkan. Tapi pain, rasa sakit itu bisa menggerakkan. Maksud saya, kemarin sebenarnya Pak Heri itu, waktu di goal setting, ingin kita itu benar-benar membuat goal itu dengan hati. Bukan dengan pikiran saja, tapi dengan hati. Apa yang aku ingin capai yang belum tercapai dalam hidupku. Coba dituangkan dalam kertas itu, di dalam goal setting itu sebenarnya. Makanya flow-nya itu kan sebenarnya renungan dulu ya, supaya kita tergugah hati kita, kemudian kita isi form itu dengan hati yang serius gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, masih ada kesempatan kok. Artinya form di Google itu, teman-teman isi sekali lagi, kalau memang itu salah, coba isi ulang gitu teman-teman. Isi ulang dengan hati. Coba tuangkan ke dalamnya, prestasi apa yang ingin Anda capai, yang benar-benar serius Anda ingin capai. Karena 2022 seperti nggak ada lagi. Seolah-olah hidup ini tinggal 2021, coba. Teman-teman coba hidup seperti itu. Coba hidup seperti itu, Anda akan melihat energi yang berbeda di tahun ini. Percaya sama saya. Rasa cinta Anda yang begitu besar untuk anak-anak Anda itu, untuk orang tua Anda itu yang akan menciptakan sebuah energi. Di mana pada saat nasabah nolak itu nggak terasa apa-apa lagi. Kenapa? Karena cinta Anda jauh lebih besar daripada perasaan ditolak itu. Ditolak itu nggak akan menjadi baper lagi, karena Anda lebih baper melihat foto orang tua dan anak-anak Anda. Betul ya? Aku melihat di sini Susanti cukup tergugah ya. Aku yakin Susanti pasti sukses. Percayalah. Aku kenapa ngomong Susanti, nanti baper lagi Natali. Natali juga pasti sukses, karena Natali bawaannya adalah tersenyum terus. Natali ini kalau lagi sedih pun dia tetap akan senyum. Aku pernah ketemu Natali di rumah ya, waktu itu dia datang ke rumahku, aku ngomong beberapa, dia bilang, oh kok Pak Is bisa lihat orang ya, kok bisa sebut dengan tepat gitu kan. Yalah kan kita bisnis asuransi jiwa ya, artinya kita kan ketemu orang gitu loh. Bukan hanya ketemu nasabah juga manusia. Agent kita ketemu juga manusia. Jadi maksud saya, ini bisnis yang terbaik, teman-teman. Ini bisnis yang terbaik. Kalau Anda ingin memberi dampak besar kepada banyak orang, bisnis asuransi ini begitu luar biasa. Peluang Anda ketemu orang itu begitu besar. Ya kan? Setiap orang benar-benar ya, saya ulang sekali lagi, setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda. Saya suruh seseorang mengasihi papanya mungkin nggak akan terjadi. Seumur hidupnya nggak akan terjadi. Kenapa? Karena perlakuan yang diberikan papanya itu di luar dugaan Anda. Bersyukur kalau Anda punya papa yang sekarang sudah cukup tua umurnya, dia masih sehat mungkin, dan dulu waktu Anda masih kecil, dia begitu sayang sama Anda, terlepas dari kemampuan dia, terlepas dari tingkat ekonomi dia. Tapi dia benar-benar tulus. Anda cukup merasakan bahwa dia tulus mengasihi Anda, itu cukup menjadi modal Anda untuk kembali mengasihi dia dan berbuat yang terbaik untuk dia. Tidak semua orang bisa melakukan itu untuk papanya. Karena tidak semua orang merasakan kasih papa yang begitu besar. Teman-teman, 2021, saya harap semua yang hadir hari ini, kalau bisa, yang tidak hadir juga ikut sih, dengan nonton tayangan ulang ini ya kan, yang kita posting di YouTube lagi. Saya harap 2021 menjadi tahun yang berbeda, jangan sama gitu. Jangan sama, jangan ulangi hal-hal yang sama terus gitu loh. Orang-orang yang kita cinta itu kadang-kadang nggak bisa nunggu kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Entah kita duluan yang meninggalkan atau mereka duluan yang meninggalkan kita. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Intinya
terpisah dari orang yang kita cintai itu adalah sangat sakit sekali. Itu sangat sakit sekali. Mungkin Chandra ngomongnya cukup slow, dia sendiri yang tergugah. Makanya saya nyesal kalau ada, bukan nyesal, maksud saya cukup menyayangkan ketika Chandra bisa tergugah tapi teman-teman yang lain nggak bisa. Ketika melihat postingan Instagram live-nya orang gitu, story-nya orang, kehilangan orang yang dicintai di dalam sebuah kecelakaan pesawat misalnya. Mana ada orang yang tahu hari itu adalah hari yang naas? Nggak ada yang tahu sebenarnya. Mana ada yang tahu kalau orang yang kita cintai ternyata bisa terkena sebuah penyakit yang nggak pernah diduga gitu. Iya kan? Kita hanya bisa berusaha untuk menjaga. Apapun kita jaga ya. Keselamatan, kesehatan, kebersihan, kita jaga. Tapi bukan berarti orang yang sudah menjaga kebersihan tidak bisa sakit. Jaga makanan, bukan berarti orang yang jaga makanan nggak bisa sakit. Orang yang tidak pernah sakit bukan berarti nggak bisa kecelakaan. Apapun bisa terjadi loh teman-teman. Apapun bisa terjadi. Ngeri ya. Tapi saya doakan 2021 nggak ada hal buruk terjadi sama Anda. Tapi tolong Anda jangan sia-siakan 2021. Ya kan? Yang sakit sembuh, ya kan? Yang kemarin agak sulit bergerak sana sini, ya kan? Karena keterbatasan keuangan, tapi tahun 2021 Anda mulainya ternyata udah nggak sulit-sulit amat ya. Bersyukur dong, dan lakukanlah dengan modal-modal itu, lakukan sesuatu yang sangat baik gitu loh, tahun 2021. Supaya tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak pernah cukup puas sih ngomong hal yang seperti ini, karena saya terlahir untuk itu, teman-teman. Saya terlahir untuk bicara pada orang dan orang itu hidupnya berubah. Saya terlahir untuk itu. Saya harap Anda juga orang yang seperti saya. Anda jangan jangan anggap remeh gitu sebuah pertemuan Anda dengan nasabah. Jangan anggap remeh kayak seolah-olah ya this is just another day of my life, just another prospect of my activity. Hanya sekedar gitu-gitu aja, saya ngomong sama nasabah sebagai tugas gitu kan. Ya namanya saya sudah bikin target, ya sudahlah saya jumpa orang. Anda nggak pernah tahu pertemuan itu ternyata karena dia masuk asuransi sama Anda. Ibu Rita udah kasih contoh yang baik kemarin. Dalam karir dia pernah kayak gitu. Istrinya berterima kasih, untung kamu paksa ya waktu itu ya. Tahu nggak ternyata suami saya nggak meninggalkan apa-apa, bahkan meninggalkan hutang. Bahkan uang asuransi kalau cair pun dia mau tagih. Penagih hutang mau datang untuk tagih. Untung saya punya asuransi. Dan itu kalau misalnya itu adalah Anda yang sebagai agennya, Anda merasa apa? Coba. Nggak bisa terbayar loh. Nggak usah ngomong pahala deh. Ya, cuman itu lebih besar daripada komisi. Rasa puas itu lebih besar dari angka komisi itu sendiri. Makanya orang kaya yang uangnya udah banyak banget, dia pengen merasakan itu. Makanya dia pergi berbuat baik, teman-teman. Dia pengen punya feeling bahwa dia memberi dampak pada hidup orang. Oleh sebab itu dia kucurkan dana, karena ada hal yang kosong dalam hati dia. Hidup untuk diri sendiri itu udah lebih dari cukup. Untuk anak cucu 7 turunan pun udah lebih dari cukup. Akhirnya dia masih kosong juga hatinya. Dia pengen cari apa yang bisa penuhi itu. Ternyata dia pergi berbuat baik, karena dia pengen dapat feeling berbuat sesuatu untuk hidupnya orang. Anda tidak perlu tunggu kaya. Anda jadi agen, lakukan dengan baik, pergi prospek orang, setiap hari jumpa sebanyak mungkin orang, Anda sudah berbuat baik. Sesederhana itu sebenarnya. Kadang-kadang kita mikir ya, saya kalau punya uang banyak dari komisi, saya baru bisa berbuat baik. Enggak lah, Anda prospek dengan baik aja udah berbuat baik. Tidak perlu kasih dia komisi, karena UP lebih besar dari komisi Anda. Sekali lagi, saya katakan tidak perlu tunggu komisi Anda gede, baru bisa pergi berbuat baik. Kenapa? Karena closingan Anda, UP nasabah itu jauh lebih besar dari komisi Anda. Ya kan? Terbukti kan? Kalau kita closing UP 5M, premi berapa? 5M premi berapa? 1 bulan 5 juta. 1 tahun oke lah, premi 100 deh. Setahun 100 deh preminya. Dapat UP 5M. Komisi dari 100 berapa? Baru 30 juta. Emang lebih besar dari 5M UP? Nggak mungkin. Terlalu jauh kalau komisi kita dibanding UP-nya orang.
Jadi kenapa tidak lakukan dengan hati? Kenapa tidak lakukan dengan pede? Kenapa lakukannya dengan setengah hati, kayak yakin dan tidak, antara ya dan tidak gitu loh. Ya kan? Kenapa harus malu gitu loh? Kenapa Anda pengen menunjukkan Anda sudah kaya, berbuat baik, sumbang orang miskin, padahal cuma berapa persen dari penghasilanmu? Enggak cukup kaya Anda. Kalau Anda punya penghasilan misalnya 1 tahun 1 M katakan, Anda sumbang 300 juta pun enggak hebat. Enggak sehebat agen asuransi. Anda punya penghasilan 1 M, Anda sumbang 300 juta kan udah hebat itu. 30% dari income Anda sumbang ke orang susah. Enggak hebat. Enggak sehebat agen asuransi. Yang income-nya enggak sampai 1 M, tapi bisa beri UP orang puluhan M. Kenapa ya saya bisa terpikir kayak gitu ya? Ya mungkin ini sudah waktunya ya. Tuhan berbicara lewat mulut saya. Cie. Mungkin ini sudah waktunya untuk kita melakukan bisnis ini dengan sebuah keyakinan yang berbeda. Dengan satu keberanian yang berbeda. Tahun 2021 lakukan dengan berani. Ya. Sudah cukuplah untuk kita khawatir-khawatir, ya saya malu lah ngomong asuransi, saya malu. Nanti kalau dia tolak gimana? Udahlah, cukup itu. Anda bukan baru gabung 2021 kan? Anda gabung sebelum 2021. Anda cukup senior untuk itu. Ya. Yang baper-baper gitu kan, udah ditolak, udah apakah ini tempat aku? Apakah ini cocok sama aku? Udahlah, cukuplah kegalauan-kegalauan seperti itu. Ya kan? Di bisnis lain pun ada kok tantangannya gitu loh. Ya, ingat ya, tidak usah tunggu Anda kaya ya. Orang kaya yang sekaya apapun, dia berbuat baik, berapa persen dari income-nya paling? Ya, agen melakukan kebaikan lebih besar, jauh lebih besar daripada income dia. Luar biasa agen asuransi. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin penjelasan Chandra tadi teman-teman udah nggak punya pertanyaan, tapi penjelasan saya yang tidak ada hubungan langsung dengan cara ngomong ke nasabah, tapi untuk mental kita semua, apakah teman-teman punya pertanyaan? Hening cipta dimulai. Rasanya udah cukup ketendang, jatuh, terguling-guling. Mendengar penjelasan itu. Harusnya tadi ada apa ya? Ada pramugari dulu ya, kencangan sabuk pengaman gitu ya. Supaya nggak guling-guling ya. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih deh untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari tadi dengan serius gitu kan. Dari sesinya Chandra sampai saya nambah, tapi nambahnya sampai lewat-lewat gitu kan. Tapi masih serius juga gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya benar-benar mau melihat teman-teman yang tahun lalu belum mengukir prestasi, tahun ini bisa ukir prestasi. Teman-teman yang sudah ukir prestasi lebih banyak lagi mencetak kawan-kawan lain. Karena apa yang prestasi yang Anda sudah cetak tahun lalu, itu berguna untuk cetakan Anda berikutnya. Anda rekrutlah orang, ya. Kalau sudah berprestasi, rekrut orang, bina mereka, cetak mereka. Lebih baik dari Anda. Kalau bisa lebih baik dari Anda, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Saya senang ketika Chandra di tim saya lebih sukses dari saya, Pak Hansin lebih sukses dari saya senang sekali. Apalagi saya bisa menjadi bagian dari keluarga dia gitu, keluarga mereka. Dalam kesuksesan mereka ada kita di balik mereka. Maksudnya di dalam kisah mereka ada kita gitu. Bangga nggak sih? Itu balik lagi kayak tadi. Anda juga dalam keluarga nasabah Anda ada nama Anda disebutlah gitu. Untung dulu Natali prospek suami saya. Dia keras kepala. Tapi Natali nggak patah semangat, dia datang terus, akhirnya dengan setengah terpaksa suami saya tanda tangan. Saya masih ingat. Ternyata itu berguna bagi saya dan anak-anak saya. Gitu. Oke, thank you. Saya balikin ke El. Oke, terima kasih Pak Is. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini yang seperti tadi saya bilang benar-benar rasanya ketendang, jatuh, terguling-guling, mendengar penjelasan seperti itu. Ya, semoga kita nanti ke depannya bisa lebih baik lagi lah semuanya.